perairan pantai selatan, tepatnya di Dusun Brego, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu ini, ditemukan hiu tutul berukuran besar sedang terdampar. Warga yang menemukan ikan hiu tersebut langsung merekam untuk disampaikan ke petugas Polairut Polres Jember. Petugas pun langsung datang ke TKP termasuk BKSDA Jember. Diketahui ikan hiu tutul berukuran sekitar 8 meter dengan berat 1,5 ton ini sudah dalam keadaan mati. Untuk menguburkan bangkai hiu tutul tersebut karena mengingat jalan atau medan yang tidak bisa dilalui oleh alat berat, apalagi dengan mobil, hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki dan sepeda motor, sehingga penguburan akan dilaksanakan dengan cara manual. Kami mengimbau kepada masyarakat jika menemukan hiu tutul yang terdampar dan kalau memang masih bisa diselamatkan, mohon agar dihalau atau ditarik ke tengah agar kembali ke habitatnya. Kalau memang diketemukan sudah mati seperti saat ini, mohon dapatnya segera menghubungi kami. Hingga saat ini petugas masih belum mengetahui secara pasti penyebab terdamparnya ikan hiu tutul tersebut. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Ikan terdampar besar. Di pantai selatan Jember kembali ditemukan hiu tutul terdampar. Setelah dihubungi warga, petugas Polairut Polres Jember langsung datang ke TKP bersama petugas BKSDA Jember. Diketahui ikan berukuran raksasa seberat 1,5 ton tersebut sudah dalam keadaan mati. Hingga saat ini petugas belum mengetahui secara pasti penyebab terdamparnya ikan hiu tutul berukuran sekitar 6 meter dan lebar 2 meter ini. Dengan menggunakan alat berat, petugas menguburkan hiu berjenis kelamin jantan ini agar tidak mengganggu lingkungan. Petugas sangat mengapresiasi kepada warga yang langsung melapor jika ditemukan hiu terdampar, karena merupakan hewan yang dilindungi sehingga dilarang untuk dikonsumsi. Dari BKSDA, UPT B3 Buker, dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember, dan juga rekan-rekan Sarbinaan Desa Kepanjen, Kecamatan Kumas, Kabupaten Jember. Kami berupaya secepat mungkin mengubur bangkai hiu tutul tersebut agar tidak menjadi tontonan warga dan tentunya agar tidak mencemari lingkungan. Dan alhamdulillah berkat kerjasama dari semua pihak, proses penguburan berjalan dengan lancar dan tertib. Sebelumnya hiu terdampar juga ditemukan di pantai selatan Jember, tepatnya di Dusun Brego, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Dari Kumukmas, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Ahmad Samani, 19 tahun, warga Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember ini, bersama sang kakak Azizah, hari ini berjalan mendatangi pendopo Wahyawi Bawagraha sambil membawa poster bertuliskan permohonan NIK atas nama Ahmad Samani supaya dikembalikan kepada haknya dan memohon bantuan Bupati Jember untuk segera menangani permasalahan rakyatnya ini. Permasalahan ini muncul saat Ahmad Samani mencoba mendaftar kuliah melalui jalur beasiswa yang disediakan oleh Kemendikbud. Tahun 2021 hingga tahun 2022 selalu ditolak dengan alasan NIK milik Ahmad Samani sudah dipakai atau terdaftar. Hal ini tentu membuat keluarganya kaget karena tidak pernah mendaftar kuliah dimanapun. Setelah dicek di beberapa universitas, baru didapati bahwa NIK milik Ahmad Samani telah terdaftar di sebuah kampus sekolah tinggi swasta dan NIK tersebut dipakai oleh orang lain. Pihak keluarga sudah berupaya mencari keadilan supaya adiknya yang yatim ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat beasiswa. Ceritanya dulu kan waktu itu setelah lulus SMK itu tahun 2020-2021. 2021 ya? Ya, waktu itu mau daftar kuliah. Terus katanya itu bisa daftar beasiswa. Terus saya coba daftar KIP itu. Setelah daftar kok gak bisa gitu. Setelah itu ya itu ngurus-ngurusin itu. Sampai sekarang belum selesai. Alasannya apa nggak bisa? Alasannya? Alasannya nggak bisa, kenapa kok nggak bisa? Alasannya karena NIK sudah terpakai oleh orang lain. Sempat diberitahu NIK orang lain itu siapa person? Ya,
sudah diberitahu. Ada gitu. Iya, ada. Tahun berapa daftar? 2021 ya? Iya, dulu 2021. Tahun berikutnya 2022 juga daftar, dia nggak bisa juga. Iya, tetap tidak bisa. Upayanya dulu waktu 2021 tidak bisa apa? Waktu registrasi online itu. Upayanya ya itu ke Dispenduk itu buat ngecek itu benar apa enggak. Soalnya kan dulu ngiranya ini apa NIK ganda itu. Terus jawabannya dari Dispenduk tahun 2021 kemarin? Ternyata enggak ganda. Enggak. NIK-nya betul Iya, sampai. sudah betul. Sementara itu, Kabid Database Dispenduk Capil Kabupaten Jember mengatakan bahwa NIK atas nama Ahmad Samani dan NIK milik mahasiswi yang diduga menggunakan saat mendaftar kuliah adalah berbeda jauh. Karena seluruh nomor induk kependudukan ini adalah identik, tidak ada yang sama. Pihak Dispenduk Capil akan membantu Ahmad Samani untuk mengklarifikasi ke kampus yang bersangkutan. Pada prinsipnya secara kependudukan Mas Ahmad Samani dengan Mbak Anita Yulia ini memiliki nick yang berbeda. Namun kami hari ini insya Allah kami akan konfirmasi dengan perguruan tinggi yang sekarang mendaftarkan Mbak Anita Yulia itu untuk konfirmasi data nick yang dimasukkan di sistem atau aplikasi di Dikti itu menggunakan nick yang mana. Karena nick yang dilakukan oleh Mas Ahmad lewat secara aplikasi itu ditolak. Padahal secara nomor digit walaupun dari nick itu sangat berbeda sekali. Mungkin itu, Mas. Artinya kesalahan pada saat input di Dikti? Saya tidak bisa ngomong dulu kaitan itu karena kami belum konfirmasi ke yang dari perguruan tinggi yang mendaftarkan Bu Anita itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Merebaknya tambak udang ilegal di wilayah sempadan pantai, khususnya di wilayah Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Pemerintah langsung bergerak cepat untuk melakukan pembersihan tambak ilegal. Hal itu sangat merugikan bagi masyarakat dan keberadaannya tidak mempunyai alas hak yang jelas. Bupati Jember langsung menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan untuk memasang papan larangan pendirian, pembangunan bahkan pengoperasian tambak udang yang tidak memiliki izin tersebut. Bersama jajaran Kecamatan Gumukmas, OPD terkait dan DPRD Kabupaten Jember melakukan pemasangan papan larangan di depan tambak udang ilegal. Pemasangan papan larangan ini sudah sesuai dengan amanat undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan tanah sempadan pantai dan Perda Kabupaten Jember yang mengatur tentang sempadan pantai. Untuk hari ini memang fokus di wilayah paling banyak tambak ilegal yang berjumlah 30 tambak dan hanya ada 3 tambak yang sudah resmi memiliki izin pengelolaan tambak dan sebagainya. Nah, kalau aksinya kita bukan aksi ya, tindak lanjut dari tim hasil rapat bersama sampai 3 kali rapat tim penertiban tambak, terutama untuk pemanfaatan daerah pesisir dan sepanjang. Itu sesuai aturan undang-undangnya sudah bisa dibaca di belakang ya. Itu kami intinya menertibkan. Nah, dari hasil rapat kemarin kita tentukan tindak lanjutnya yaitu hari ini sosialisasi kepada pemilik tambak sekaligus pemasangan papan pengumuman biar masyarakat mendapatkan edukasi bahwa tanah sepanjang Sipadan dan pesisir itu semua pengelolanya harus sepengetahuan pemerintah daerah, harus seizin pemerintah daerah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2022 Universitas Islam Jember, Bupati Jember Hendi Siswanto hadir memberikan motivasi kepada 1.000 lebih mahasiswa baru UIJ yang berasal dari berbagai daerah. Selain meminta mahasiswa untuk tidak menyanyiakan kesempatan yang baik dalam mengasah keilmuan di kampus, Bupati juga mengajak para peserta didik ini untuk berperan aktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bupati mengaku akan terus memberikan support penuh kepada UIJ melalui alokasi anggaran beasiswa dan penyediaan berbagai fasilitas strategis lainnya, demi mengembangkan potensi Jember sebagai satu pusat pendidikan di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang. Karena sudah terbukti banyaknya perguruan tinggi di Jember yang menyerap ratusan ribu mahasiswa dari berbagai kota, tentu menjadi berkat tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi yang signifikan di berbagai sektor. Jember menjadi pusat pendidikan. Memang dari dulu
di Jember ini menjadi pusat pendidikan pertama di Jawa Timur nomor 3 setelah Surabaya, Malang, baru Jember. Baru Jember tentunya ini satu berkah buat kita, apalagi setelah Covid sudah mulai melandai, kita jumlah mahasiswanya ratusan ribu justru jumlahnya. Ini kekuatan ekonomi kita. Tentu support terhadap UIJ nanti kami bagaimana? support terutama dari beasiswa kami support, dari bukan hanya UIJ aja, semua perguruan tinggi kita support untuk beasiswa, dan tentunya beasiswa kita ukur dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Terus juga kita akan bantu support juga untuk tiap kegiatan KKN adik-adik kita, tergantung keinginannya, mau ke lapangan langsung ke desa-desa atau ke Pemkab dengan langsung ke UPD kami semua fasilitas. Rektor Universitas Islam Jember Abdul Hadi sangat mengapresiasi kepedulian Bupati Hendy terhadap pengembangan mutu pendidikan di semua perguruan tinggi di Jember. Bersama para pengurus dan warga NU, ke depan pihak UIJ akan terus meningkatkan peran dalam mencerdaskan masyarakat. Tahun pertama 2015, saya itu terjun langsung kepada sekolah-sekolah NU sejumlah 54 sekolahan, SMK, MK, SMA. Akhirnya dari tahun ke tahun naik 10%, 2015-16, 511 langsung 630, langsung 700, 800, 900. Justru pada puncaknya sekarang ini pendaftar UIJ sudah 1.278 orang. Dari Jember, Ahmad Fawaid, Jember 1 TV, melaporkan. Hal ini berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2022 tertanggal 26 Agustus 2022, PT Kereta Api Indonesia Daob 9 Jember resmi menghapus penyertaan bukti hasil swab antigen atau PCR negatif sebagai salah satu syarat melakukan perjalanan bagi calon penumpang. Di sisi lain, terdapat persyaratan baru bagi calon penumpang kereta api berusia 18 tahun ke atas diwajibkan telah melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Sedangkan bagi calon penumpang kereta api berusia 6 sampai dengan 17 tahun wajib telah divaksin dosis kedua. Per tanggal 30 Agustus, PT KAI mewajibkan kepada seluruh pengguna kereta api yang ke jarak jauh untuk pada usia 18 ke atas itu wajib booster atau vaksin ketiga. Sedangkan untuk usia 6 sampai 17 tahun itu cukup vaksin kedua. Syarat-syarat antigen dan PCR yang sebelumnya mengacu pada surat edaran sebelumnya itu dihapuskan. Jadi tidak ada lagi penumpang yang belum vaksin, penumpang yang belum booster dan sebagainya itu menggunakan PCR antigen. Kalau sekarang tidak ada lagi. Adapun lansia atau orang berpenyakit yang tidak diperkenankan menerima vaksin wajib menyertakan surat keterangan medis atau dokter untuk melakukan perjalanan. Kebijakan vaksinasi booster dan penghapusan swab antigen atau PCR mulai diberlakukan sejak tanggal 30 Agustus 2022 lalu dan hanya mencakup rute kereta api jarak jauh. Sedangkan untuk penumpang aglomerasi atau kereta lokal hanya diwajibkan telah memperoleh vaksin dosis pertama. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV, melaporkan. Menekuni hobi seni bonsai menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Seperti salah satu warga di Dusun Kerajaan RT 3 RW 6 Desa Gading Rejo, Kecamatan Umbulsari ini yang menekuni budidaya bonsai atau tanaman yang dikerdilkan. Ide budidaya bonsai muncul setelah pria yang juga merupakan anggota Koramil 082419 ini melihat lahan kosong yang belum ditanami apapun. Terlebih lagi lahan kebun jeruk yang sudah mati akan memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk menanamnya kembali. Dari situlah maka dirinya terus mengembangkan lahan kosong menjadi lahan pembibitan bonsai hingga sekarang. Harga bibit bonsainya pun variatif. Satu batang bonsai berumur 1 tahun dibanderol dengan harga Rp100.000. Ada beberapa jenis tanaman yang diminati, namun yang menjadi primadona ialah bunga kertas atau bougainville. Usaha yang ditekuni sejak 4 tahun yang lalu sekarang mulai dilirik masyarakat terutama dari luar kota. Tikno, warga asal Lumajang, salah satu penata bonsai, mengatakan tidak ada kesulitan dalam menciptakan bonsai dengan bentuk yang biasa hingga yang mempunyai karakter super. Harga bonsai pun juga bervariasi tergantung karakter dan kerumitan pembentukan bonsai. Budidaya bonsai milik Suhadi ini menggunakan teknik pemasaran secara online.
Untuk jenis bonsai di sini lengkap, Pak. Mulai yang apa ya, yang dari hutan juga ada, yang budidaya ada, semua ada di sini, Pak. Terus bahannya ini dari mana saja ini, Pak? Bahannya budidaya, kita kebanyakan budidaya ya. Kalau dari hutan takutnya hutan nanti langka, kita tidak bisa proses lagi ya. Jadi kita lebih banyak di budidaya nanti. Jenis apa saja Pak budidaya itu, Pak? Budidayanya sancang, kimeng, iprik gitu, Pak. Andik, salah satu pecinta bonsai, mengatakan dirinya sering melihat tanaman bonsai yang ada di Jember hingga Lumajang. Namun variannya tidak selengkap yang ada di Umbul Sari. Mas datang ke desa Umbul Sari cari apa ini, Mas? Cari bunga bonsai. Bonsai apa yang dicari, Mas? Yang bagus ya, Pak. Yang bagus, yang penting. Sejak kapan Mas sampai tertarik dengan seni bonsai ini, Mas? Udah lama. Udah lama. Iya. Jadi menurut sampean Mas, bonsai-bonsai yang ada di sini bagaimana, Mas? Ya termasuk bagus-bagus ini. Gitu. Bonsai di sini bagus-bagus. Dari Umbul Sari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.